semuanya, kami dari kelompok 1 akan melakukan praktikum kimia tentang faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Dalam percobaan ini, kami ingin membuktikan bagaimana hal-hal seperti suhu, konsentrasi, dan luas permukaan bisa mempengaruhi cepat atau lambatnya suatu reaksi kimia berlangsung. Semoga hasil praktikum kami bisa menambah wawasan kita semua tentang konsep ini. Sebelum kita masuk ke praktikumnya, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa sih itu sebenarnya laju reaksi. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaksi atau produk dalam satu satuan waktu yang mengukur seberapa cepat suatu reaksi kimia berlangsung. Laju ini dapat dinyatakan sebagai laju berkurangnya konsentrasi reaksi atau laju bertambahnya konsentrasi produk per satuan waktu yang seringkali diukur dalam satuan molar per detik. Laju reaksi mengukur kecepatan perubahan jumlah zat selama reaksi kimia. Untuk reaksi atau reaktan, konsentrasinya akan berkurang seiring waktu, jadi lajunya dinyatakan dengan tanda negatif, dan untuk produk, konsentrasinya akan bertambah, jadi lajunya dinyatakan dengan tanda positif. Laju reaksi selalu diukur dalam satuan waktu seperti detik atau second, menit atau jam, sehingga menghasilkan satuan seperti molar per second. Untuk kecepatannya, laju reaksi berbanding terbalik dengan waktu yang dibutuhkan. Jika waktu reaksi singkat, maka laju reaksinya tinggi. Sebaliknya, jika waktu reaksi lama, maka laju reaksinya akan rendah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama adalah suhu. Kenaikan suhu akan memperbesar laju reaksi. Yang kedua adalah luas permukaan. Laju reaksi berbanding lurus dengan luas permukaan reaktan. Dan yang ketiga, konsentrasi zat. Semakin tinggi konsentrasi suatu larutan, maka semakin besar laju reaksinya. Berdasarkan teori-teori tadi, mari kita buktikan dengan praktikum-praktikum yang ada pada video berikut ini. Yang pertama adalah percobaan berdasarkan suhu. Siapkan 3 wadah transparan berisi air dengan volume sama. Atur suhu masing-masing wadah, 1 dingin, 1 normal, dan 1 panas. Tambahkan pewarna dalam jumlah sama ke tiap wadah, lalu aduk rata. Siapkan baiklin dengan volume sama. Masukkan baiklin secara bersamaan ke ketiga wadah dan mulai stopwatch. Lalu amati waktu pada stopwatch. Selanjutnya adalah percobaan kedua. Yang pertama, siapkan 3 wadah berisi air dengan volume yang sama. Yang kedua, atur suhu air menjadi dingin, suhu ruang, dan panas. Yang ketiga, masukkan tablet ke 3 wadah secara bersamaan dan mulai stopwatch. Dan yang keempat, catat waktu hingga tablet larut seluruhnya. Hal ini terjadi karena kenaikan suhu akan memperbesar laju reaksi, yang dimana semakin tinggi suhu yang dimiliki oleh suatu zat, maka akan semakin cepat terbentuknya suatu reaksi. Untuk faktor yang kedua dari laju reaksi, itu ada luas permukaan. Untuk percobaan pertama, kami menggunakan cangkang telur dan cuka sebagai media utama. Untuk step pertama, kami menyiapkan alat dan bahan seperti gelas plastik, sendok, air, cangkang telur, dan cuka. Untuk step kedua, kami mulai memasukkan 2 sendok makan cuka ke dalam gelas plastik. Lalu, masukkan air ke dalam gelas yang sudah diberikan cuka, lalu diaduk hingga merata. Di sini untuk cangkang telurnya kami menggunakan 2 tipe cangkang telur. Tipe yang pertama yaitu cangkang telur yang cangkangnya kami potong sedang-sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Lalu yang kedua cangkang telur yang cangkangnya kami potong kecil-kecil. Lalu masukkan cangkang telur ke larutan cuka dan air yang sudah disiapkan, lalu aduk hingga larut.
Di sini kita pasangkan timer agar kita bisa tahu perubahan yang terjadi di gelas tersebut. Jadi di sini dapat kita lihat ya, kalau potongan cangkang telur yang kecil itu lebih cepat naik ke permukaan. Hal ini terjadi karena potongan yang kecil itu memiliki luas permukaan yang lebih besar daripada volumenya. Akibatnya reaksi kimianya jadi lebih cepat karena menghasilkan gas CO2. Sedangkan potongan yang lebih besar punya luas permukaan yang lebih kecil, jadi reaksinya lebih lambat. Jadi dapat disimpulkan semakin besar luas permukaan suatu zat padat yang bereaksi, semakin cepat laju reaksinya. Langkah-langkah percobaan faktor luas permukaan selanjutnya yaitu: pertama, siapkan 2 gelas air. Nah, di sini kita menuangkan air dengan jumlah volume yang sama. Langkah selanjutnya yaitu 1 tablet dibiarkan utuh dan 1 tablet dihancurkan. Nah, lalu masukkan keduanya dengan cara serentak. Langkah terakhir, catat waktu hingga larut. Nah, secara visual kami mengamati bahwa tablet yang dihancurkan menjadi serbuk akan menghasilkan buih gas yang jauh lebih banyak dan lebih cepat dibandingkan dengan tablet utuh. A few moments later. Dalam percobaan ini digunakan soda kue atau NaHCO3 dengan perbandingan 1, 2, dan 3 sendok. Sementara jumlah cuka atau CH3COOH dibuat tetap. Campuran dengan 1 sendok soda kue menghasilkan sedikit gas CO2 sehingga balon mengembang pelan. Sementara campuran dengan 2 sendok menghasilkan gas lebih banyak sehingga balon mengembang lebih cepat. Dan yang terakhir, campuran dengan 3 sendok menghasilkan gas paling banyak sehingga balon mengembang paling cepat dan paling besar. Kesimpulan, semakin banyak soda kue yang digunakan atau semakin tinggi konsentrasinya, maka laju reaksi meningkat. Hal ini ditunjukkan dari balon yang mengembang lebih cepat dan lebih besar karena terbentuk lebih banyak gas karbon dioksida atau CO2. Sekian.